Clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman for you. Now there's a girl like you, nothing you can do but give the whole world to her 24/7 when she. Kita akan membahas pertama peristiwa pemilu 1971, kedua peristiwa pemilu 1977, dan ketiga yaitu peristiwa Malari. Pertama, kita akan membahas mengenai peristiwa pemilu 1971. Berakhirnya masa kekuasaan Soekarno menandakan era baru dalam pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Di masa pemerintahan baru ini, budaya demokrasi Pancasila memberikan sebuah harapan baru bagi terciptanya kebebasan berserikat, berkarya, berkumpul, dan menghargai adanya perbedaan dalam berpendapat di berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik. Menurut TAP MPRS nomor 9/MPRS/1966, pemilu selambat-lambatnya harus diselenggarakan pada tahun 1968. Tetapi karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan pada tahun 1971. Lembaga pemilu sebagai pelaksana pemilu dibentuk dan ditetapkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri, sedangkan peserta pemilu ditetapkan oleh Presiden melalui Surat Keputusan Presiden nomor 23 tahun 1970. Berdasarkan surat keputusan itu, jumlah partai politik yang boleh ikut serta dalam pemilihan umum berjumlah 9 partai, yaitu Partai NU, Parmusi, PSII, Perti, PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI ditambah Golkar. Golkar pada waktu itu mendeklarasikan diri sebagai organisasi non-politik walaupun dalam praktiknya adalah partai politik. Berdasarkan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dalam pelaksanaan pemilu 1971 pun memegang asas luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam edisi 5 Juni 1971 juga tertulis, pilihlah aku, kalau tidak saja Reto. Ini secara tidak langsung menandakan adanya tindak kekerasan dan intimidasi terhadap pemilih yang akan menggunakan hak suaranya saat pemilu 1971. Setelah ketegangan masa kampanyenya usai, akhirnya perolehan suara pemilu 1971 menetapkan Golkar sebagai pemenang dan mendapatkan 236 kursi. NU 58 kursi, Parmusi 24 kursi, PNI 20 kursi, PSII 10 kursi, Parkindo 7 kursi, Katolik 3 kursi, Perti, IPKI, Murba kurang dari 1%. Kedua, kita akan membahas mengenai peristiwa pemilu 1977. Setelah pemilu 1971, pelaksanaan pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah pemilu 1971, yakni tahun 1977. Setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Pemilu 1977 ini memiliki perbedaan dengan pemilu sebelumnya, yaitu pesertanya jauh lebih sedikit, 2 parpol dan 1 Golkar. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui sidang umum MPR tahun 1973. 9 partai yang ada berfusi ke dalam 2 partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. 4 partai Islam yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu 5 partai non-Islam yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, dan Partai Murba dan IPKI bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia. Pemungutan suara pemilu 1977 terlaksana pada tanggal 2 Mei 1977. Sebelumnya terdapat proses di mana partai politik dan Golkar diizinkan berkampanye selama 2 bulan, dimulai dari tanggal 24 Februari 1977 sampai 24 April 1977, dan minggu terakhir sebelum tanggal pemungutan suara direncanakan sebagai minggu tenang. Pada dasarnya, inti dari pemilihan umum 1977 adalah mempertahankan dominasi dan berusaha melegitimasikannya melalui proses yang seolah-olah demokratis. Hasilnya, pemilu 1977 pun sama. Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Keadaan ini secara tidak langsung terlihat bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai peristiwa Malari. Peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974.
Peristiwa ini berasal dari rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia dan juga isu investasi asing saat itu. Jumlah korban peristiwa Malari adalah 11 orang tewas, 137 orang luka-luka, 750 orang ditangkap. Mahasiswa menyambut kedatangan Kakuei pada 14 Januari dengan melakukan demonstrasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun, para demonstran tak bisa masuk karena mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan. Peristiwa Malari bisa dikatakan sebagai titik awal perlawanan terhadap Soeharto secara besar-besaran, ditandai dengan adanya aksi pembakaran, perusakan dan kerusuhan yang menyebabkan beberapa korban meninggal dan luka-luka. Sebelum Malari memang telah ada aksi mahasiswa menggugat, aksi golongan putih dan sebagainya, tetapi tidak mampu mengikut sertakan massa dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun peristiwa Malari bagi generasi muda yang lahir pada tahun 1973 tidak cukup dikenal dengan baik. Bagi mereka peristiwa Malari adalah peristiwa ribut-ribut di Monas. Ada juga yang melihat peristiwa Malari sebagai konspirasi para jenderal yang tidak memiliki sandaran politik dalam struktur kala itu, dengan memakai mahasiswa untuk dijadikan alat politik terhadap para petinggi Orde Baru saat itu. Apapun yang dikatakan oleh generasi muda, namun bagi para pelaku Malari, peristiwa Malapetaka 15 Januari adalah momentum awal memanfaatkan kontradiksi di kalangan militer untuk mempertajam kekuatan-kekuatan pro-status dengan kekuatan yang pro-perubahan bagi kepentingan rakyat banyak. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. That my best friend, she a real bad bitch.